Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Febrianti. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa urgensi mata kuliah filsafat pendidikan Islam? Secara umum, urgensi mata kuliah filsafat Islam yaitu membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan-persoalan mendasar pendidikan, memungkinkan para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan. Yang ketiga, membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. Memberi bimbingan yang mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realistik dengan konteks dunia global yang lebih luas. Al-Ashibani secara khusus menjelaskan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, filsafat pendidikan dapat membantu para perencana pelaksanaan pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan asas bagi upaya menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan asas bagi upaya menilai keberhasilan belajar. Filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan dasar bagi upaya pemberian pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, bagaimana Anda memahami hubungan konsep metafisika Islam dan pendidikan Islam? Secara teoritis, menempati posisi sentral yang mempengaruhi berbagai konsep inti dalam suatu konstruk pemikiran, di mana pada gilirannya ia akan terjelema dalam aspek-aspek yang lebih praktis seperti halnya isu-isu pendidikan, sosial, moral, ekologi, dan lain-lain. Mereka menganggap bahwa Tuhan, alam, dan manusia mempunyai hubungan intrinsik metafisika yang sangat erat. Bahkan tidak hanya terbatas pada agama Islam, agama-agama besar lain seperti Kristen dan Buddha juga mempunyai tradisi mistisme yang begitu kental dengan metafisika eksistensialisme. Kembali mengenai konsep pendidikan Islam, Al-Quran sendiri sebenarnya telah memberikan pedoman akan tujuan manusia hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba dan sebagai khalifahnya untuk memakmurkan bumi ini. Dua tujuan inilah yang dapat kualifikasi toleransi dari produk pendidikan dalam Islam. Sehingga mencari ilmu bukan hanya sekedar untuk memahami kebutuhan hidup pragmatis, egoistis saja, atau tujuan komoditas sosial dan ekonomi. Karena sebagai khalifah, seorang hamba dituntut tidak hanya mementingkan urusan yang kesejahteraannya pribadi atau orang yang dikenalnya saja, bahkan perannya dalam kehidupan tidak hanya untuk kebahagiaan manusia, tapi juga untuk menjaga keseimbangan alam beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Yang ketiga, jelaskan definisi ilmu menurut Prof. Al-Atas. Luasnya cakupan ilmu dalam Islam menjadikan pendefinisian terhadap ilmu menjadi upaya yang tidak mudah, bahkan mustahil untuk dilakukan. Hal ini menjadi tidak adanya pembatasan bagi ilmu, sehingga ia tidak memiliki ciri-ciri khusus dan spesifik.
yang dapat didefinisikan. Selain itu, keterbatasan seorang untuk bisa mencakup bidang ilmu yang sangat luas menjadikan pemahaman setiap orang terhadap ilmu menjadi sangat bervariasi. Oleh karena itu, pendefinisian ilmu telah menjadi bahan perdebatan yang melibatkan tidak sedikit dari pemikiran Muslim, baik klasik maupun kontemporer. Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas tampil sebagai salah seorang ilmuwan kontemporer yang berupaya mendefinisikan ilmu, namun menyadari bahwa pendefinisian secara adalah mustahil. Maka dalam usahanya ia mengajukan definisi ini secara deskriptif. Yang diajukan adalah bahwa ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperoleh oleh jiwa yang kreatif. Dia membagi pencapaian dan pendefinisian ilmu ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah ilmu adalah sesuatu yang datang dari Allah dan diberikan kepada insan sebagai karunia-Nya. Hal ini persis seperti yang dikatakan Al-Ghazali bahwa ilmu datang sebagaimana adanya ke dalam jiwa seorang yang dari luar. Dan yang kedua adalah sebagai yang dicapai oleh jiwa yang aktif dan kreatif berdasarkan daya usaha akilahnya sendiri yang dapat memulai pengalaman penyelidikan dan pengkajian. Definisi ini mengindikasi dua cakupan pengertian. Pertama, maksudnya ilmu dari Allah ke dalam jiwa manusia. Yang kedua, sampainya jiwa manusia kepada objek ilmu melalui penelitian dan kajian. Yang keempat, jelaskan saluran-saluran pengetahuan. Bahwasanya ada dua hikmah. Yang pertama, pendengaran dan penglihatan merupakan wasilah yang menjadi penghubung antara manusia dengan dunia luar, sedangkan hati atau akal merupakan alat untuk pengolahan informasi sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang membuat hidup manusia lebih berarti. Informasi ini memberikan kita tentang saluran-saluran ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai tradisi Islam. Yang pertama, pendengaran dan penglihatan membawa kita pada pintu gerbang di mana kita bisa mendengarkan dan melihat hal-hal yang kasat mata. Namun dua saluran itu saja tidak cukup. Dalam Islam dikenal juga afidah yang bermakna akal dan hati. Saluran ini berfungsi sebagai pengelola data yang didapat oleh indera pendengar dan penglihatan. Dengan akal manusia dapat mengkonstruksi informasi tersebut menjadi informasi yang rasional. Sedangkan hati membawa manusia pada kebijakan di mana etika sains sangat dijunjung dalam melakukan tindak ukur ilmiah. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwasanya banyak ilmu yang datang dengan wasiat hati, yang mana dalam tradisi Islam seringkali disebut sebagai ilmu laduni. Ketika hati penuh dengan kebersihan, maka bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala
menganugerahkan ilmu kepada orang tersebut sebagai salah satu nikmatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.